Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Baiklah anak-anak, sebelum pertemuan kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang ruang dan interaksi antar ruang. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang pemahaman lokasi melalui peta. Yuk, langsung saja kita simak pemahaman lokasi melalui peta. Pernahkah kalian tersesat di jalan? Atau bingung mencari arah, atau mau lewat mana kalau kita mau ke SMP Islam Carui, atau ternyata lokasi suatu tempat dapat dilihat melalui peta, baik peta digital maupun peta manual. Nah, sekarang apa itu peta? Seberapa penting belajar peta dan bagaimana mencari informasi pada peta? Pemahaman lokasi melalui peta. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian manfaat peta. 2. Menunjukkan unsur-unsur komponen peta. 3. Menentukan lokasi melalui peta digital atau manual. Pengertian peta. Peta adalah gambar di permukaan bumi pada bidang datar, diperkecil menggunakan skala dengan menggunakan simbol-simbol konvensional. Apa fungsi dan manfaat peta? Fungsi peta menunjukkan posisi, menentukan jarak dua tempat, memperlihatkan bentuk muka bumi, media informasi geografis. Manfaat peta sebagai sumber data untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Nah, itu kita lanjut. Nah, tujuan membuat peta yaitu menggambarkan kenampakan suatu wilayah, menyampaikan informasi penting suatu wilayah, analisa data spesial berdasarkan persebaran bentang alam untuk menetapkan pembuatan pembangunan. Jenis peta ada peta umum, memberikan gambaran keadaan muka bumi yang sesungguhnya, contohnya adalah peta dunia, peta Republik Indonesia, dan lain-lain. Peta khusus menggambarkan objek tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan, contohnya peta kepadatan penduduk, peta pariwisata, dan lain-lain. Komponen atau unsur peta. Peta yang baik akan memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu judul peta, tanda arah atau orientasi peta, legenda, garis astronomi atau garis koordinat, inset peta, kemudian tahun pembuatan dan sumber peta, simbol peta, dan tentunya skala peta. Contohnya peta Indonesia ada di sini judul peta, orientasi arah, kemudian ada skala, ada garis koordinat, garis lintang dan garis bujur tadi, ada simbol, ada legenda, ada lettering, ada garis tepi, ada inset, dan sumber peta. Kemudian simbol peta. Kenampakan muka bumi digambarkan, contohnya objek digambarkan dengan simbol, bentuk permukaan bumi digambarkan dengan proyeksi peta, detail informasi digambarkan dengan skala, dan jenis informasi digambarkan dengan tema. Cara mengenali objek di permukaan bumi adalah ada tambak, ada hutan rawa, ada sungai, ada pemukiman penduduk, ada jalan, dan lain-lain. Kemudian beberapa bentuk simbol, misalkan jalan digambarkan dengan garis, ada
bangunan kecil digambarkan dengan titik, dan area hutan dengan area. Kemudian objek permukaan bumi juga bisa dikelompokkan sebagai berikut. Ada bangunan buatan manusia, ada infrastruktur, ada topografi, ada batas administrasi, ada vegetasi, ada hidrografi, juga toponimi. Kemudian simbol pada peta di permukaan bumi bisa berupa gedung, bangunan, dan lain-lain. Bisa berupa perhubungan, jalan, dan sebagainya. Kemudian bisa juga berupa permukiman, bisa juga berupa perairan, kemudian berupa relief daratan bumi. Nah, lanjutkan skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak asli di permukaan bumi. Detail informasi ditentukan oleh skala peta. Ada skala besar, objek digambarkan lebih detail, sedangkan skala kecil, objek digambarkan lebih sederhana. Rumus skala peta, jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Kemudian jenis skala peta, ada skala besar, itu 1:500 sampai 1:250. Contohnya peta desa. Peta berskala sedang 1:250 sampai 1:500.000, contohnya peta kabupaten, dan peta skala kecil 1:500.000 sampai 1:1 juta, contohnya peta provinsi. Kemudian bentuk skala peta, skala angka tentunya dituliskan dengan angka, skala grafis dengan garis, dan skala verbal. Nah, untuk praktek menggunakan Google Maps, silakan kalian gunakan HP dan tentukan di mana posisi kalian berada. Sekarang jangan sampai tersesat ya, apalagi lupa jalan pulang. Dan hari ini kita sudah mempelajari tentang peta, tentang manfaat peta, unsur komponen peta. Baca peta, baca dunia. Nah, sudah jelaskan tentang pemahaman lokasi melalui peta, dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Oke, baiklah anak-anak, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Jaga kesehatan selalu, salam untuk keluarga. Dan kita akan ketemu lagi di pertemuan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.